Ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ananda Batondang. Saya berasal dari partner 8B dengan NIM 190805023. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pembedahan dua sampel, yaitu sampel pertama Cyprinus carpio atau dengan nama lokal ikan mas, dan sampel kedua yaitu Oreochromis niloticus atau dengan nama lokal ikan nila. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 spesies di seluruh dunia. Menurut De Backer dan Haryanti, kelompok ikan terdiri dari 3 kelas, yaitu Agnatha, Chondrial, Chiltes, dan Osteichthyes. Tiap-tiap kelas tersebut memiliki ciri-ciri morfologi yang berbeda-beda antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai dua sistem, yaitu sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Berbicara tentang sistem pernapasan pada ikan menggunakan insang. Sebagian besar insang pada ikan dilindungi oleh operkulum yang dapat menyaring air yang masuk melalui mulut sehingga zat-zat yang berbahaya dapat dihindarkan. Ikan mengambil oksigen terlarut dalam air dengan cara menyaring yang masuk melalui mulut dan mengambil oksigen yang terlarut dalam air menggunakan insang. Organ respirasi pada burung dan ikan biasanya dilengkapi dengan gelembung udara yang dimana fungsinya sebagai mengatur daya apung untuk bergerak naik turun. Pengaturan daya apung ikan ini dilakukan dengan cara mensekresikan gas atau oksigen atau mengabsorpsikannya kembali sehingga gelembung udara akan menyusut atau mengembang. Dan berbicara tentang sistem pencernaan adalah proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimiawi sehingga makanan menjadi bahan yang mudah diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Sistem pencernaan pada ikan berlangsung secara fisik dan kimiawi. Pencernaan secara fisik dimulai dari bagian rongga mulut, yaitu berperannya gigi dalam proses pemotongan, pengoyakan, dan pengurusan makanan. Pencernaan mekanik juga berlangsung di segmen lambung dan usus, yaitu melalui gerakan kontraksi otot pada segmen tersebut. Pencernaan mekanik di dalam lambung dan usus terjadi lebih efektif karena adanya peran cairan digestif. Ikan mas merupakan jenis ikan konsumsi air tawar yang berbadan memanjang, pipi ke samping, dan lunak. Ikan mas sudah dipelihara sejak tahun 475 sebelum Masehi di Cina. Di Indonesia, ikan mas mulai dipelihara sejak tahun 1920. Ikan mas yang terdapat di Indonesia merupakan ikan mas yang dibawa dari Cina, Eropa, Taiwan, dan Jepang. Ikan mas buntan dan majalaya merupakan hasil seleksi di Indonesia. Morfologi ikan mas. Secara umum, ikan mas mempunyai tubuh bilateral simetris. Bentuk tubuh ikan mas cenderung memanjang, memipi tegak, atau dikenal dengan istilah kompos. Mulut ikan mas ada pada bagian tengah ujung kepala terminal atau berada pada tepat di ujung hidung. Pada wilayah inferior mulut ikan mas terdapat 2 pasang sungut. Sirip ekor pada ikan mas berbentuk belengkuk tunggal, sirip punggung ikan mas agak memanjang. Sirip punggung pada ikan mas berseberangan atau permukaan sirip perutnya. Sirip perut ini cenderung dekat dengan sirip dada atau subabdominal. Pada sirip dada ikan mas sering dijumpai operkulum atau properkulum. Sirip pada duburnya memiliki ciri layaknya sirip punggung dan berjari-jari keras, dan pada bagian akhirnya sirip berubah bergerigi. Pada linear lateralaris atau gurat isi ikan mas digolongkan lengkap. Ikan nila atau Oreochromis niloticus. Ikan nila merupakan jenis ikan air tawar yang mempunyai nilai konsumsi cukup tinggi. Bentuk ikan memanjang dan pipi ke samping dan warna putih kehitaman atau kemerahan. Ikan nila berasal dari sungai Nil dan danau-danau sekitarnya. Sekarang ikan nila ini telah tersebar ke berbagai penjuru dunia, Eropa, Asia, Afrika, maupun Amerika. Ikan nila disukai oleh berbagai bangsa karena dagingnya enak dan tebal seperti daging ikan kakap merah. Morfologi ikan nila atau Oreochromis niloticus mempunyai ciri-ciri bentuk tubuh bulat, pipi, punggung lebih tinggi. Pada badan dan sirip ekor atau pinnae caudalis ditemukan garis lurus vertikal. Pada sirip punggung atau pinnae dorsalis ditemukan garis lurus memanjang. Ikan nila atau Oreochromis niloticus dapat hidup di perairan air tawar
dan mereka menggunakan ekor untuk bergerak, sirip perut, sirip dada, dan penutup insang yang keras untuk mendukung badannya. Nila memiliki 5 buah sirip, yaitu pertama adalah sirip punggung atau pinnae dorsalis, sirip dada atau pinnae pectoralis, sirip perut atau pinnae ventralis, sirip ekor atau pinnae caudalis, dan sirip anal atau pinnae analis. Sirip punggungnya memanjang dari bagian atas tutup insang sampai bagian atas sirip ekor. Terdapat juga sepasang sirip dada dan sirip perut yang berukuran kecil, dan sirip anus yang hanya 1 buah berbentuk agak panjang. Sementara itu jumlah sirip ekornya hanya 1 buah dengan bentuk bulat. Oke, kemudian kita buang dulu sisiknya. Setelah itu kita gunting pelan-pelan dari lubang anusnya. Kemudian kita bentuk peta. Kita belah bagian badannya. Oke, sampel kedua kita bersihkan dulu sisi ikan nilainya. Sistem pencernaan pada ikan mas atau Cyprinus carpio. Sistem pencernaan pada ikan mas terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Kelenjar pencernaan terdiri dari hati dan pankreas. Di dalam rongga mulut terdapat gigi-gigi, dan ikan mas tidak memiliki kelenjar ludah tetapi memiliki kelenjar lendir yang berguna untuk membantu menelan makanan. Pada proses pencernaan, makanan dari rongga mulut
masuk ke kerongkongan dan selanjutnya ke lambung. Dari lambung makanan masuk ke usus. Di usus bermuara cairan empedu yang membantu proses pencernaan. Di usus halus sari-sari makanan diserap dan selanjutnya diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Sisa-sisa makanan yang tidak diserap kemudian dikeluarkan melalui anus. Pada ikan nila tidak jauh berbeda dengan ikan mas. Pertama makanan masuk ke mulut, di mulut kemudian hancur oleh gigi-gigi, kemudian masuk ke lambung, kemudian masuk ke usus halus dan selanjutnya ke usus besar. Dan di usus inilah sari-sari makanan diserap dan diedarkan melalui peredaran darah. Dan sisanya yang tidak digunakan akan dikeluarkan melalui anus. Sistem pernapasan pada Cyprinus carpio. Yang pertama, insang ikan ini tersimpan dalam rongga insang yang tersusun oleh tutup insang atau operculum. Insang ikan ini terdiri lengkung insang yang tersusun atas tulang rawan berwarna putih, rigi-rigi insang yang berfungsi untuk menyaring air pernapasan yang melalui insang, dan filamen atau lembar insang. Filamen insang tersusun atas jaringan lunak berbentuk sisir dan berwarna merah muda karena mempunyai banyak pembuluh kapiler darah dan merupakan cabang dari arteri insang. Di tempat inilah pertukaran gas CO2 dan O2 berlangsung. Gas O2 diambil dari gas O2 yang larut dalam air melalui insang secara difusi. Dari insang, O2 diangkut darah melalui pembuluh darah ke seluruh jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, gas CO2 diangkut darah menuju jantung, dari jantung menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Proses ini terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang. Pernapasan ikan nila pada saat air masuk ke dalam rongga mulut, operculum menutup. Air yang masuk ke dalam rongga mulut akan dikeluarkan kembali melalui operculum atau tutup insang. Oksigen yang terkandung dalam air akan diikat oleh kapiler darah pada insang. Begitu juga karbon dioksida akan dikeluarkan melalui operculum pada insang. Hal ini terjadi ketika air melewati insang setelah masuk ke dalam mulut. Baik, sekian itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.